Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke, di hari ini ya, di hari Rabu ya, kita masih di semester genap, yaitu sekarang kita memasuki bab ketujuh. Di mana bab ketujuh ini kita akan membahas tentang lingkaran. Nah, kegiatan 7.1 ya, mengenal lingkaran. Lingkaran merupakan salah satu kurva tertutup sederhana yang membagi bidang menjadi dua bagian, yaitu bagian dalam dan bagian luar lingkaran. Nama lingkaran ya, biasanya sesuai dengan nama titik pusatnya. Pada gambar di bawah, contoh bentuk lingkaran dengan pusat titik P, biasa disebut dengan lingkaran P. Jarak yang tetap antara titik pada lingkaran dengan pusat lingkaran dinamakan dengan jari-jari, ya kan? Biasanya juga disimbolkan dengan huruf R kecil. Oke, di sini. Nah, di sini contohnya ya, sebuah lingkaran atau sebuah ban sepeda ya. Ini kita anggap sebuah lingkaran. Nah, titik pusat ya biasanya kita tuliskan itu dengan huruf P atau dan sebagainya ya. Jadi mengikuti nama dari titiknya. Nah, sedangkan jari-jarinya ini ya, karena ini tetap ya, panjangnya ini sama, ini disebut dengan jari-jari. Oke. Nah, ini juga masih banyak lagi contoh-contoh lingkaran ya di kehidupan kita sehari-hari. Di sini ya ada memahami unsur-unsur lingkaran. Nah, yang pertama adalah jari-jari lingkaran. Ya, jari-jari ya berupa ruas garis yang menghubungkan titik pada lingkaran dengan titik pusat. Nah, ini contohnya ya. Contoh jari-jari, semuanya di sini ada titik ya. Terus ini titik pusatnya. Nah, inilah jari-jarinya. Oke. Contoh. Sebuah lingkaran ya mempunyai keliling 44 cm. Hitunglah berapa jari-jari lingkaran tersebut. Nah, di sini kira-kira ada contoh lingkarannya. Oke. Penyesuaian ya. Berarti di sini ya R sama dengan K atau keliling ya dibagi dengan 2 dikali Q ya. Yang mana R sama dengan 44 dibagi 2 dikali 22 per 7. Jadi Q-nya itu kita pakai 22 per 7. Sehingga R sama dengan 22 ya dibagi 22 per 7. Nah, ini 22 berarti 44 dibagi 2 yaitu 22. Nah, berarti untuk R-nya sendiri dua-duanya kita bagi lagi habis tinggal 7. Berarti R-nya 7 cm atau jari-jarinya adalah 7 cm. Oke, itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah diameter lingkaran. Ya. Diameter lingkaran berupa ruas garis menghubungkan dua titik melalui titik pusat lingkaran. Oke, kalau jari-jari tadi itu satu titik, kalau ini dua titik, yaitu titik S dan titik Q. Yang menghubungkan antara titik Q dan S ini, terus dia melalui titik P atau titik pusat lingkaran. Kita ke contoh ya. Di sini diketahui sebuah bangun datar lingkaran ya yang mempunyai jari-jari 20 cm. Maka hitunglah diameter bangun datar lingkaran tersebut. Nah, di sini gambarnya sebuah lingkaran dengan jari-jari 20 cm. Jadi berapakah diameternya? Oke, untuk penyelesaiannya, nah, diameter sama dengan 2 dikali R. Ya, berarti 2 kali R. R-nya 20 berarti ya 2 kali 20 ya, berarti 2 kali 20 dengan diameter 40 cm. Nah,
Terus yang ketiga ini ada busur lingkaran. Busur lingkaran ya berupa kurva lengkung berhimpit dengan lingkaran jika kurang dari setengah lingkaran atau sudut pusatnya itu lebih kecil dari 180 derajat disebut dengan busur minor. Nah, jika lebih dari setengah lingkaran atau sudut pusatnya itu lebih besar dari 180 derajat, maka disebut dengan busur mayor. Nah, selain busur minor dan mayor, ada juga busur setengah lingkaran, yaitu sudutnya pasti 180 derajat. Oke. Nah, di sini ada contoh sebuah busur, gambar busur ya. Jadi nah ini busur ini ya, yang dikasih warna biru ini namanya busur. Oke, contoh. Pada gambar di samping ini, panjang jari-jari OA, O-nya ini dari pusat lingkaran ya, A-nya ini titik yang ada di lingkarannya adalah 20 cm. Nah, berapakah panjang busur AB jika Q-nya menggunakan 3,14? Nah, maksudnya OA itu berarti jari-jarinya ya, jari-jarinya 20 cm dan sudutnya memiliki sudut AOB yaitu 72 derajat. Oke. Untuk penyelesaian, nah, di sini berarti panjang busur AB sama dengan 72 derajat per 360 derajat. 360 derajat ini dari jumlah keseluruhan derajat di sebuah lingkaran ya, dikali dengan 2QR ya. Oke. Ya, berarti sama dengan 1/5 dikali 2QR. 1/5 ya ini diperoleh dibagi 72. 72 dibagi 72 itu dapat 1, 360 dibagi 72 itu dapatnya 5. Nah, sehingga akan diperoleh 1/5 dikali 2 dikali 3,14 dikali 20. 20 ini jari-jarinya ya, 2 QR ya, kita tinggal masukkan. Oke, sehingga akan diperoleh panjangnya yaitu 25,12 cm. Nah, jadi panjang busurnya ini adalah 25,12 cm. Oke, lanjut. Nah, tadi yang ketiga, sekarang yang keempat. Yang keempat itu ada apotema. Apotema itu berupa ruas garis ya yang menghubungkan titik pusat dengan satu titik di tali busur. Nah, oke, kita ke contoh. Sebuah lingkaran ya mempunyai panjang tali busur yaitu 16 cm dan jari-jari ya, jari-jari lingkarannya ada 10 cm. Maka panjang apotema yang terbentuk adalah nah ini gambarnya. Ya, jadi tali busurnya ini 16 cm, jari-jarinya 10. Nah, yang disebut apotema adalah yang ini. Ya, dari titik pusat ke titik garis busur inilah disebut apotema. Jika dia sampai sini itu namanya jari-jari, tapi di sini terpotong oleh tali busur. Penyelesaian. Nah, di sini ada rumusnya ya, yaitu rumus akar R kuadrat dikurang setengah A kuadrat. Nah, ini rumusnya. Maka panjang apotema ya kan, R kuadrat. R-nya itu 10. Kita masukkan 10 kuadrat dikurang ya setengah dari 16. A-nya ini untuk tali busurnya. Tali busurnya itu ada 16 ya, 16 dikuadratkan. Oke. Sehingga menjadi 10 kuadrat dan 8 kuadrat. Ya, 8 kuadrat ini yaitu setengah dari 16. Nah, 10 kuadrat itu 100, 8 kuadrat itu 64. Berarti 100 dikurang 64 itu 36 cm atau akar dari 36
cm itu adalah 6 cm. Ya, jadi di sini panjangnya 6 cm. Nah, kita lanjut ke B. Nah, unsur-unsur dari lingkaran, yaitu yang B itu ada unsur lingkaran yang berupa luasan serta ciri-cirinya. Ya. Jadi pertama itu juring. Ciri-ciri juring, ya, berupa daerah di dalam lingkaran. Ya, jadi kalau ada lingkaran, dia ada di dalamnya. Oke, dibatasi oleh 2 jari-jari dan 1 busur lingkaran. Nah, 2 jari-jari dan 1 busur lingkaran. Jari-jari yang membatasi membentuk titik ujung busur lingkaran. Oke. Nah, jadi ini contohnya. Ini ada contoh juring minor, ya. Jadi contoh juring minor yang mana luas sudut pusatnya ini lebih besar, ya. Atau juringnya ini lebih kecil dari sudut pusatnya atau sudut lingkarannya, ya. Ini yang minor. Nah, kalau yang mayor berarti dia lebih besar dari sudut pusatnya. Ya, yang tanda merah ini adalah namanya juring. Oke. Nah, kalau yang ini namanya juring setengah lingkaran. Ya, jadi dia sama. Ya, jadi sudutnya itu 180 derajat. Oke. Kita ke contoh, ya. Pada gambar berikut ini, ya, luas lingkaran adalah 48 cm persegi. Ya. Nah, ini contohnya, ya, di mana sudut DOE yaitu 135 derajat. Nah, berapakah luas juring DOE? Nah, luas juringnya ini, ya, atau yang tanda merah ini berapa? Oke. Untuk penyelesaiannya berarti sudut DOE per 360 derajat sama dengan luas juring DOE per luas lingkaran. Berarti sudutnya berapa? Ya, dibagi dengan 360 derajat, yaitu sudut lingkarannya, luas juring DOE, ya, luas juringnya ini yang merah, dan luas lingkaran. Luas lingkaran berarti ke semuanya. Sudut DOE yaitu 135 derajat per 360 derajat sama dengan luas juring ini yang kita cari dan luas lingkarannya 48. Nah, sehingga luas juring DOE sama dengan 135 derajat per 360 derajat dikali dengan 48. Ya. Maka akan diperoleh luas juring DOE-nya itu 18 cm persegi. Nah, jadi luas juringnya, ya, luas juring ini adalah 18 cm persegi. Nah, tadi juring. Ya, sekarang ke nomor 2 yaitu tembereng. Oke. Tembereng memiliki ciri-ciri berupa daerah di dalam lingkaran, ya, sama seperti juring tadi, masih di dalam lingkaran juga, dibatasi oleh tali busur dan busur lingkaran, ya. Jadi bedanya dia dibatasi oleh tali busur, kalau yang juring dibatasi oleh jari-jari. Oke. Nah, di sini ada rumus, ya, yang dimana luas tembereng AB, misalkan tembereng AB, ya kan, sama dengan luas juring OAB, ya, luas juring OAB dikurang luas segitiga AOB. Nah, oke. Nah, di sini ada contoh tembereng minor, ya, yang mana dia lebih kecil dari 360 derajat atau lebih kecil dari lingkarannya. Nah, dari seluruh lingkaran itu yang minor. Nah, untuk yang minor ini ada rumusnya sendiri. Nah, di mana A sama dengan A per 360 derajat QR kuadrat min AT per 2. Nah, ini untuk yang minor. Nah, terus ada juga tembereng yang mayor.
Ya, tembereng mayor itu juga memiliki rumus A sama dengan A per 360 derajat QR kuadrat ditambah AT per 2. Oke, nah jadi di sini kita bisa lihat perbedaan antara minor dan mayor ya. Kalau minor itu dikurang ya, kalau mayor itu dijumlah. Nah, jadi rumusnya hampir sama, hanya kalau minor dikurang, kalau mayor dijumlah. Oke, kita lihat keterangannya. Di mana A-nya ini adalah luas tembereng. Berarti A-nya ini nanti luas temberengnya berapa? Ya, terus alfanya ini besar sudut juring. Ya, berarti besar sudut juringnya nanti berapa? Kalau semuanya nanti ada garis, ya. Ini garis ke sini. Nah, besar sudutnya itu berapa? Oke. Dengan R-nya itu jari-jari, ya. R-nya itu jari-jari dan A-nya itu apotema, ya, A kecilnya ini apotemanya. Terus T-nya itu tali busur. Oke, kita ke contoh aja nih. Nah, di sini tentukan luas tembereng AB ya dari gambar di samping. Karena besar sudut juring adalah 60 derajat, kan, maka pastilah segitiga AOB adalah segitiga sama sisi ya. Ya, sebelumnya kita udah belajar kalau sudut-sudut ya, sudut-sudut istimewa ya, ini ada termasuk sudut istimewa 60 derajat ya. Oke. Nah, ini gambarnya. Di sini 60 derajat dan jari-jarinya 14 cm. Nah, jadi luas daerah yang diabsir ini berapa? Nah, penyelesaian ya. Oke, kita ketahui dulu di sini A-nya adalah 60 derajat ya. Jadi A-nya ini 60 derajat. Q-nya kita pakai 22/7 ya. Terus kenapa kita pakai 22/7 ya? Supaya lebih memudahkan menghitung, karena di sini R-nya pakai 14 cm. Nah, ini bisa dibagi dengan 7 ya. Oke, AB-nya itu 14 cm ya, AB, sehingga ini kan tadi namanya segitiga sama sisi ya. Jadi sama sisi, karena di sini 14, dia di sini juga 14 dan sini 14. Oke. Sehingga BO-nya juga 14 dan AO-nya juga 14. Nah, di sini ada beberapa langkah ya. Yang pertama, mencari tinggi segitiga ya, karena di sini tinggi segitiganya belum diketahui, kita cari dulu tinggi segitiganya. Oke. Tinggi ya. Ya berarti T kuadrat sama dengan 14 kuadrat min setengah dari 14 kuadrat ya. Oke, T kuadrat sama dengan 14 kuadrat min 7 kuadrat. Nah, 7 kuadrat ini diperoleh dari setengahnya 14. Nah, sehingga T sama dengan akar 14 kuadrat min 7 kuadrat. 14 kuadrat itu 196 dan 7 kuadrat adalah 49. Nah, sehingga T sama dengan akar dari 147 ya. 196 dikurang 49 hasilnya ini. Nah, itu langkah pertama. Sekarang langkah yang kedua ya, setelah mencari tinggi, kita akan mencari luas juring. Luas juring OAB sama dengan A per 360 derajat ya, dikali dengan QR kuadrat. Nah, luas juring OAB sama dengan A-nya itu 60 derajat per 360 derajat. Berarti dikali dengan 22/7 untuk Q-nya, dikali 14 cm untuk R-nya. Berarti luas juring OAB sama dengan 1/6 ya. 1/6 ini diperoleh di 60 derajat per 360 derajat. Ini sama-sama dibagi 60. 60 bagi 60 itu dapat 1, 360.
derajat dibagi 60 itu dapat 6 ya. Dikali 22/7 dikali 14 cm dan dikali 14 cm karena di sini dikuadratkan. Oke. Maka diperoleh 1/6 dikali 22 dikali 2 cm ya dikali 14 cm ya. Nah, ini 2 cm karena di sini 22/7 ya, 14 dibagi 7 itu dapatnya 2. Nah, kita jumlah 102 ya, 67 cm persegi ya. Nah, terus langkah yang ketiga, tadi luas juringnya sudah ketemu, sekarang mencari luas segitiga AOB-nya. Luas segitiga AOB ya sama dengan setengah dikali 14 cm dikali 12,12. Nah, oke. Berarti luas segitiga AOB sama dengan setengah dikali 14 cm dikali 12,12. Maka luas AOB-nya 84,84 cm persegi. Nah, luas segitiganya sudah diketahui, ya kan? Luas juringnya sudah, tingginya juga sudah. Berarti kita tinggal mencari luas temberengnya. Sehingga luas tembereng AB sama dengan luas juring, ya. OAB dikurang luas segitiga AOB. Ya, jadi luas juring dikurang dengan luas segitiga AOB. Itu rumusnya. Oke. Luas tembereng AB sama dengan 102,67 cm persegi dikurang 84,84 cm persegi. Nah, jadi luas temberengnya ya, luas tembereng AB 17,83 cm persegi. Oke. Nah, oke. Baik, terima kasih. Mungkin sampai di sini aja ya pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ya materi ini bermanfaat. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.